program studi teknologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pendidikan. Pengertian pengelolaan pendidikan adalah proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien di bidang pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan itu ada 5, yaitu 1. Perencanaan program sekolah, kedua pelaksanaan program sekolah, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat evaluasi, dan yang kelima sistem informasi manajemen. Selanjutnya di materi yang kedua yaitu ada fungsi pengelolaan pendidikan. Fungsi pengelolaan pendidikan di sini ada 10, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada staffing, keempat ada directing, yang kelima ada leading, yang keenam ada coordinating, yang ketujuh ada motivating, kedelapan ada reporting, kesembilan ada controlling, dan yang terakhir ada forecasting. Selanjutnya ada urgensi pendidikan. Di urgensi pendidikan ini ada 4 macam, yaitu ada manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan atau peserta didik, manajemen prasarana dan sarana, dan yang terakhir itu ada manajemen tenaga pendidikan. Nah, materi yang ketiga yaitu ada prinsip manajemen pendidikan. Di sini ada 6 prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan, yang kedua, mengordinasikan, yang ketiga, memberikan tanggung jawab, yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor, yang kelima, psikologis manusia, dan yang terakhir, yang keenam, relativitas nilai-nilai. Nah, selanjutnya untuk materi yang keempat yaitu ada teknik analisis manajemen. Teknik analisis manajemen adalah metode atau alat yang diterapkan dalam merinci sesuatu. Setiap SWOT mengandung istilah, yaitu ada S, strength atau bisa disebut kekuatan, dan W, weakness atau bisa disebut juga kelemahan, dan O, opportunity, bisa disebut juga dengan peluang, dan yang terakhir ada T, threats, bisa disebut juga dengan ancaman. Selanjutnya ada matriks SWOT. Matriks SWOT ini adalah mematangkan potensi dan kekurangan sekolah untuk para pengambil keputusan yang ingin mengembangkan 4 jenis kompetensi, yaitu ada strategi SO, yang kedua ada strategi ST, yang ketiga ada strategi WO, dan yang terakhir itu ada strategi WT. Nah, selanjutnya untuk materi yang kelima yaitu ada visi misi, tujuan, dan sasaran. Di sini saya akan menjelaskan visi. Visi ini merupakan cita-cita atau impian sebuah organisasi. Visi juga mempunyai ciri-ciri, yaitu ada 1. Mencerminkan cita-cita, menumbuhkan inspirasi dan komitmen. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai organisasi. Adapun juga fungsi visi yaitu memungkinkan semua orang untuk mencapai kemajuan. Selanjutnya, misi. Misi yaitu pernyataan bagaimana pendidik mencapai visi yang ditetapkan untuk penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang berdasarkan masukan dari warga pendidikan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu pada karakteristik. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran adalah tindakan spesifik yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu. Materi yang keenam ada pengelolaan keuangan sekolah.
Pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan keuangan sekolah, yaitu mengelola dana atau anggaran secara ekonomis dan mendorong penanggung jawab keuangan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena masih tahap pembelajaran. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.